Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembahasan soal PTS tahun 2020 Matematika kelas 9 dari KKM Ketanggungan. Nomor 1, negatif 5 pangkat 3 artinya ini berarti negatif 3-nya ada 5, negatif 3 pangkat 5 berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2, hasil dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat negatif 5 dikali 2 adalah, di sini berarti ini kan dikalikan, angkanya sama 2 semua, pangkatnya saja yang berbeda. Berarti kalau dikalikan pangkatnya kita jumlahkan, 2 pangkat 5 ditambah negatif 5. Nah ini 2-nya saja tidak ada pangkatnya, berarti dia mengandung angka 1, berarti ditambah 1. 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0, ditambah 1, jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3, hasil dari 6 A pangkat negatif 2 B pangkat negatif 4 dibagi dengan 2 A pangkat negatif B pangkat 2 adalah, nah di sini 6 dibagi 2 sama dengan 3. A pangkat negatif 2 dibagi A pangkat negatif 1 dibagi, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi pada sifat pembagian bilangan berpangkat ya. Negatif 2 dikurangi negatif 1, di sini negatifnya ada berderet-deret 2. B nya pangkat negatif 4 dikurangi 2, jadi hasilnya 3 tetap 3. A nya kita kerjakan pangkatnya negatif 2, negatif dikali negatif jadi positif, jadi ditambah 1, negatif 2 ditambah 1. B nya negatif 2 negatif 4, negatif 4 negatif 2 sama saja, jadi B nya pangkat negatif 6. Maka 3 A nya pangkat negatif 1 karena dari di sini dari negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1, B pangkat 2. Sama dengan 3 tidak ada pangkatnya, kita taruh di atas. Yang pangkatnya negatif kita taruh di bawah. A pangkat negatif 1, jadi taruh di bawah. B nya pangkat negatif 6 taruh di bawah supaya pangkatnya menjadi positif. Jadi hasilnya 3 dibagi A B pangkat 6. Jadi di sini sebenarnya kayaknya salah ketik di sini. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4, hasil dari 64 pangkat 2 per 3 ditambah 81 pangkat 3 per 4 dikurangi 1 per 5 pangkat negatif 2 adalah, 64 kita rubah menjadi 4 pangkat 3. Pangkat 2 per 3 tetap, ditambah 81 dirubah menjadi 3 pangkat 4. Pangkat 3 per 4-nya tetap, dikurangi 1 per 5 pangkat negatif 2. Pangkatnya dirubah menjadi pangkat positif, menjadi 1 per 5 pangkat 2. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Berarti pangkatnya kita kalikan. Pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 3 dikali 2 dibagi 3 sama dengan 4 pangkat 2. 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. Pangkat dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya dikalikan. 4 kali 3 bagi 4, jadi 3-nya pangkat 3. Dan ini 1 per 5 pangkat 2. Kita selesaikan, kita kerjakan menjadi 5 pangkat 2. Sehingga 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan 25. 16 ditambah 27, 43 dikurangi 25 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5, penulisan bentuk baku atau notasi ilmiah dari bilangan 95.600.000 adalah, di sini 95.600.000 berarti angkanya kan 956. Kita tulis lagi saja 956. Di belakang angka pertama dikasih koma. Tadinya di sini nggak ada koma kan? Koma itu sebenarnya paling belakang, di sini ada.
di belakangnya 0. Nah, maka komanya maju. Supaya komanya menjadi di antara 9 dan 5, maka komanya maju berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti majunya 7 kali. Maka dikali 10 pangkatnya 7. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6. Hasil dari pemangkatan 5 pangkat 2 dipangkatkan negatif 4 adalah. Nah, di sini pangkat dipangkatkan lagi. Pada sifat perpangkatan, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya kita kalikan. 5 pangkat 2 dikali negatif 4 sama dengan 5 pangkat negatif 8. Nomor 7. Hasil dari negatif 5 pangkat negatif 4 sama dengan, nah, negatif 5 pangkat negatif 4. Pangkatnya negatif, dirubah dulu supaya menjadi pangkat positif. Berarti 1 per negatif 5 pangkat 4. Pangkatnya sudah positif nih, maka kita kalikan. Negatif 5 pangkat 4 artinya negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Jadi 1 per dikalikan semua, hasilnya adalah 625 positif. Ya, berarti jawabannya C. Hasil dari akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2 adalah, nih, kita rubah bentuknya menjadi perpangkatan pecahan sehingga menjadi 125 pangkat 2 per 3. Per 3 itu dari akar ini ya. Nah, di sini sudah dapat jawabannya langsung. Kalau tidak ada jawabannya maka harus diteruskan. Tapi ini sudah ada, jadinya sudah cukup sampai di situ saja. Jadi jawabannya B. Hasil dari akar pangkat 2 dari 12 dikurangi akar pangkat 2 dari 8 dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 12 ditambah akar pangkat 2 dari 8 adalah, nah di sini berarti kita kalikan. Akar pangkat 2 dari 12 dikali dengan akar pangkat 2 dari 12, berarti akar pangkat 2 dari 12 dipangkatkan 2 karena ada 2. Ini akar pangkat 2 dari 12 dikali dengan positif akar pangkat 2 dari 8. Akar pangkat 2 dari 12 kali ini. Tinggal dideretkan saja. Ini dikalikan. Nah, jadi negatif kan? Ya, negatif akar 8 dikali negatif positif. Jadinya negatif akar 8 pangkat 2. Ini akar dengan pangkat kita coret sehingga tersisa 12. Ini positif, ini negatif, angkanya sama. Akar 12, akar 8 jadinya 0. Maka ini akar dengan pangkat dicoret sehingga tinggal sisanya 8. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nomor 10. Hasil dari akar pangkat 2 dari 14 dikali akar pangkat 2 dari 6 dibagi akar pangkat 2 dari 21. Di sini kita kalikan dulu. 14 dikali 6 sama dengan 84 dibagi 21 sama dengan 4. Masih di dalam akar. Kalau sudah, maka kita keluarkan dari akar. Hasilnya adalah berapa kali berapa supaya 4. Angkanya kembar, maka hasilnya 2. Nomor 11. Bentuk sederhana dari 2 dibagi dengan 3 ditambah 12 adalah, kalau ada soal yang seperti ini, maka kita kalikan dengan pecahan. Kita lihat angka yang di bawah. Di sini angka yang di bawah 3 ditambah akar pangkat 2 dari 2. Ini ditambah, maka di sini dikurangi lawannya. Ya. Pecahan, tapi pecahan ini ya bentuknya. Nah, terus kita kalikan. 2 dikali 3 dikurangi akar pangkat 2 dibagi, ini kita kalikan. 3 kali 3 9. 3 dikali negatif akar 2, negatif 3 akar 2, positif akar 2 dikali 3, positif 3 akar 2. Akar 2 dikali negatif akar 2, negatif akar 2 kuadrat. 9 kita tulis lagi saja. Nah, kita kerjakan di atas dulu. 2 dikali 3, 6. 2 dikali negatif akar 2, negatif 2 akar 2. 9 kita tulis lagi.
Negatif 3 akar 2 ditambah 3 akar 2, 0. Jadi yang tersisa ini akar dicoret dengan pangkat, jadi tersisa 2. Maka di sini 6 dikurangi 2 akar 2 dibagi 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Maka jawabannya adalah ini. Nomor 12. Pernyataan di bawah ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, kecuali yang namanya persamaan itu pasti ada tanda sama dengannya. Di sini kita cari A ada sama dengannya, B juga, C juga, dan D juga. Semuanya memakai sama dengan. Yang kedua, kuadrat. Kuadrat itu berarti pangkat 2. A ada pangkat 2-nya, B ada pangkat 2-nya, C ada pangkat 2-nya. Nah, D tidak ada. Berarti jawabannya adalah D, yang kecuali. Nomor 13. Berikut ini yang merupakan rumus akar-akar persamaan kuadrat. Ini ada di LKS, di materi. Rumus untuk mencari akar-akar kuadrat. Pakai rumus ABC biasanya disebutnya. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Jadi jawabannya C. Nomor 14. X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 30 sama dengan 0. Maka X1 dan X2-nya adalah, kita cari X1 dan X2 dengan cara pemfaktoran. X kuadrat ditambah X dikurangi 30 sama dengan 0, berarti A-nya 1, B-nya juga 1, C 30. Kita cari berapa dikali berapa supaya hasilnya C, tapi kalau dijumlahkan supaya hasilnya B, maka kita dapatkan adalah 6 dikali negatif 5 sama dengan negatif 30. 6 ditambah negatif 5 sama dengan positif 1. Maka X ditambah 6 dan X dikurangi 5 karena 5-nya negatif, jadi dikurangi sama dengan 0. Jadi X tambah 6 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan ini negatif 6 dan yang ini X sama dengan 5. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan negatif 6. Nomor 15. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 16 adalah, kita cari sama seperti tadi. Tapi ini supaya memperkecil angkanya, kita bagi semuanya dulu dengan angka 2. 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat. Min 12x dibagi 2, min 6x. Positif 16 dibagi 2, 8. Kalau sudah dibagi 2, jadi angkanya kan kecil. Maka nilai A-nya adalah 1, B-nya negatif 6, C-nya 8. Kalau tidak diperkecil dibagi 2 juga bisa, tapi nanti angkanya besar. Kita masih pakai rumus pemfaktoran. P dikali Q sama dengan, supaya hasilnya C, tapi kalau dijumlahkan angka tersebut hasilnya B. Maka kita dapatkan adalah min 4 dikali min 2. Min 4 ditambah min 2. Jadi benar kan? Nah, berarti X dikurangi 4 atau X dikurangi 4 dikalikan dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Yang ini berarti sama dengan 4. Dan yang satunya X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Positif semua. Nomor 16. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X